Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kita muliakan Dr. Uma Oki Setena Dewi, dan juga yang kami muliakan para asatiz wa asatizah fi Maskanul Huffaz, dan juga yang kami banggakan ya para jamaah ketupat, santri-santri Maskanul Huffaz maupun santri-santri yang di luar, dan juga teman-teman yang ikut join pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'an fi hadhil makan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Tentu lagi-lagi kami menyampaikan, walaupun mungkin majelis kita ini bukan tatap langsung gitu ya, majelis virtual, tapi tentu tidak mengurangi keberkahannya dalam bermajelis insya Allah. Lagi-lagi kami sampaikan kepada teman-teman bahwa dalam bermajelis ini para malaikat hadir ya, bahwa majelis ini Rasulullah katakan teman-teman surga jangan lupa perbanyak doanya ya, perbanyak kalimat-kalimat thayyibah, tasbihnya. Mudah-mudahan doa-doa kita di hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah ijabah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tsumma saniyan la tansa nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhirul anbiya wa imam rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habiballah. Baik teman-teman jemaah ketupat yang kami banggakan dan yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu di pekan ini ya, di hari yang penuh dengan keberkahan, di hari lebarannya ya, di hari Aidnya per pekannya. Nah, lagi-lagi yang saya sampaikan bahwa teman-teman adalah orang yang Allah pilih di hari yang mulia ini. Allah berikan kesempatan untuk duduk di majelis, maka pergunakan dengan sebaik mungkin ya, terutama menyimak dengan hikmat ya, dengan fokus, dan jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Kami ulang kembali bahwa ilmu itu sebagai buruan ya, dan tulisan pengikatnya. Kadang setelah pulang dari kajian, setelah selesai dari Zoom ini, biasanya kita sering lupa gitu. Nah, itulah fungsinya tulisan yang bisa terus kita baca untuk menjadi pengingat diri tentunya ya. Jadi jangan lewatkan ketika kita hadir di majelis. Ya jangan lewatkan ya untuk tulisan-tulisannya yang kelak juga akan kita baca, dan tentu untuk pengingat diri kita kembali. Baik, pada pagi ini tema kita terkait keutamaan kurban ya, yang insya Allah nanti akan disampaikan secara rinci tentunya oleh guru kita Uma Oki Setena Dewi. Namun sebelum beliau bergabung ya, di sini kami sedikit menyampaikan pengantar ya, dan juga mungkin nasihat untuk teman-teman semua. Lagi-lagi juga kami menyampaikan bahwa nasihat ini tentu untuk diri kami sendiri ya, bahwa bagi kami jemaah itu adalah sarana dakwah, dan sasaran dakwah itu adalah orang yang menyampaikan dakwah. Jadi bukan berarti ketika kami mengatakan hal-hal kebaikan belum tentu diri lebih baik daripada yang mendengarkan, namun ini adalah nasihat untuk kita bersama tentunya. Baik teman-teman ya, di sini kami kembali mengingatkan kepada kita bahwa dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-36 Allah mengatakan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, di sini Allah mengatakan teman-teman, inna iddatasyuhuri 'indallah ya, bahwa sesungguhnya bulan di sisi Allah itu 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan ya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan ya ketika penciptaan langit dan bumi, 4 bulan yang Allah spesialkan, yang Allah muliakan ya. Arba'atun hurum, hurum itu jamak daripada haram, bulan yang suci. Nah, bulan yang 4 ini bulan apa saja ya? Yang pertama bulan Zulqaidah ya. Bulan Zulqaidah itu
adalah bulan ke-11 ya dalam hitungannya bulan Hijriyah. Nah, hari ini adalah hari terakhir kita berada di bulan Zulqaidah ya teman-teman. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah penutup daripada bulan Hijriyah ya, bulan ke-12 yang insya Allah ya besok kita sudah memasuki tanggal 1 di bulan Zulhijjah ya. Dan juga yang ketiga bulan Muharram. Nah, ini bulan Muharram ini bulan pembukanya pada bulan Hijriyah ya, bulan pertama. Kemudian yang keempat bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini bulan ke-7 dalam hitungan Hijriyah. Nah, bulan ya, 4 bulan ini teman-teman yang Allah katakan bulan hurum ya, bulan haram, bulan yang suci, bulan yang Allah spesialkan, bulan yang Allah beri kelebihan fadilah ketika kita beramal solih. Nah, tentu anjuran di sini ya, di bulan haram ini manfaatkan teman-teman ya untuk kita memperbanyak amal soleh ya, terutama ini ya besok kita memasuki bulan Zulhijjah di tanggal 1. Jadikan bulan hurum ataupun bulan haram ini teman-teman ya, jadikan momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan di bulan yang suci ini momentum kita untuk berhijrah ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena tentu tidak ada yang tahu, mungkin bisa jadi ya bulan Zulhijjah tahun ini adalah bulan Zulhijjah terakhir kita. Belum tentu bulan Zulhijjah tahun depan Allah pertemukan kita ya. Makanya manfaatkan waktu yang ada, manfaatkan, jadikan momentum setiap bulan yang lebih fadilahnya di antara bulan-bulan yang lain, dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 4 bulan yang khusus ini tidak kita temukan fadilah-fadilahnya di bulan-bulan yang lain. Nah, ini ya yang harus kita garis bawahi. Semua bulan itu baik, semua bulan itu terbaik di sisi Allah. Namun ada beberapa bulan yang dispesialkan ini, itulah fungsinya kita taklim, itulah fungsinya kita mengapa harus mengaji ya, agar kita tahu ya, karena ada beberapa bulan, beberapa tempat yang Allah lebihkan fadilah ibadahnya itu dibanding bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu pentingnya kita taklim ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, oh besok sudah masuk nih bulan 1 Zulhijjah ya, perbanyak amal ibadah, terutama puasa ya, puasa yang disunnahkan. Nah, puasa di bulan 10 hari di awal Zulhijjah ya, yang sangat juga diutamakan. Karena ya dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas mengatakan, ma min ayyam ya, tidak ada hari yang paling bagus, tidak ada hari yang paling spesial, tidak ada hari yang paling fadilahnya itu lebih ya, al-amalu salihah fiha ahabbu ilallah ya, bahwa ada amal solih di dalamnya yang Allah cintai ya, yang Allah cintai. Amal-amal yang lain Allah cintai, namun di bulan ini aksar ya, lebih banyak afdal Allah cintai ya, min hadhil ayyamil ashri ya, pada 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, manfaatkan, lagi-lagi manfaatkan. Sangat merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan-bulan yang fadilahnya ini lebih. Kita mungkin di akhir Ramadan ya, di 10 terakhir Ramadan itu kemuliaannya itu ada pada layalian, pada malamnya 10 hari Ramadan kita beriktikaf, kita memperbanyak amalan sunnah, membaca Al-Quran, puasa sudah jelas kewajiban di bulan Ramadan gitu kan. Itu kan umat Islam ya di seluruh penjuru pasti di akhir 10 Ramadan itu sangat bersemangat sekali ya untuk menyempurnakan ibadah Ramadannya tentu. Dan di akhir 10 Ramadan itu ada kemuliaan pada malamnya. Nah, kalau di akhir 10 Ramadan dimuliakan pada malamnya, di bulan Zulhijjah ini dimuliakan pada hari-harinya 10 awal bulan Zulhijjah ini. Nah, itu yang harus kita ingat ya, kalau kita bersemangat di akhir 10 Ramadan, maka jangan kalah semangat juga di awal 10 Zulhijjah ini, karena merupakan tempat-tempat terbaik kita ya untuk memperbanyak amal ibadah tentunya teman-teman ya. Jadi mulai besok nih ya,
tinggalkan ya sedikit-sedikit mungkin hal yang selama ini perlakuan dosa, menzolimi, kemaksiatan ya, perlahan ya tinggalkan. Jadikan momentum bulan Zulhijjah ini jadikan alasan teman-teman, alasan untuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, alasan kita untuk menjadi hamba yang Allah cintai. Nah, jadikan alasan ketika ada panggilan hati ingin berbuat kesalahan, entah itu mungkin ingin meninggalkan sholat, entah itu mungkin ingin melalaikan sholat ya, ingat kembali, hari ini kita ngaji, besok harus kita ingat apa yang kita kaji hari ini. Ya Allah, kalau saya melalaikan sholat, ya Allah, sekarang di bulan Zulhijjah ya, sekarang di bulan haram, tidak mungkin saya melalaikan, tidak mungkin saya tidak melakukan amalan solih, amalan sunnah yang lainnya, sedangkan di bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang fadilahnya lebih. Nah, diingat, itu fungsinya kita bermajelis, agar ada motivasi dalam diri kita ya, agar ada penguatan dalam diri kita. Karena ya lagi-lagi tidak menutup kemungkinan ya, sudah memang fitrahnya iman itu naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan ya. Dan itu hal yang semua orang alami. Tidaklah mungkin ya iman kita itu selalu dalam level tertinggi gitu ya. Kadang ada fasenya, jangankan untuk mengerjakan yang sunnah ya, yang wajib aja berat sekali untuk mengerjakan. Bener nggak teman-teman ya? Mungkin dari teman-teman juga pernah merasakan itu. Dan pas lagi imannya itu di level yang tertinggi, jangankan untuk melakukan yang wajib ya, yang sunnah-sunnah semua dilakukan. Nah, itu lagi fungsinya kita juga berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabis qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami pada keimanan, pada agamamu ya Allah. Karena tidak ada yang tahu teman-teman, pagi hari kita beriman, bisa jadi siang kita lupa dengan Allah, bisa jadi sore kita kembali beriman kepada Allah, malam kita melakukan kemaksiatan, nauzubillah. Nah, itulah fungsinya, jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar diteguhkan iman tentunya ya. Nah, kembali lagi ke fadilahnya di bulan Zulhijjah. Di awal 10 hari bulan Zulhijjah yang mana pahalanya dilipat gandakan ya, perbanyak amal solih, terutama puasa ya, bersodakoh bagus di bulan-bulan yang lain, dan di bulan ini di awal 10 Zulhijjah ini lebih bagus lagi, afdol ya, lebih aksar lagi pahalanya insya Allah. Nah, itu yang harus kita tingkatkan ya di awal 10 Zulhijjah ini. Dan ada beberapa juga yang tidak kita dapatkan amalnya tentu di bulan-bulan yang lain, seperti berkurban ya. Tadi kita juga sudah menyimak ya beberapa mungkin tempat, mau itu berkurban di Masjidil Hufaz juga bisa gitu. Nah, ini kita tidak mendapatkan amalan kurban ini di bulan-bulan yang lain. Bisa jadi kurban kita tahun ini adalah tahun terakhir kita, belum tentu kita bertemu dengan Zulhijjah tahun depan. Jadi kalau ada sedikit rezeki ya disisipkan, diniatkan atau ditabung dari sekarang. Kalaupun memang belum ada kesempatan di tahun ini, nah dibikin rencana planning kita untuk ke depan, karena niat itu penting teman-teman. Mungkin kalau untuk sekaligus kita membayar berkurban di hari itu aja, mungkin sebagian dari kita merasa berat, tapi diperlihatkan kemauan kita untuk beribadah itu diperlihatkan dengan cara dari sekarang kita menabung ya. Jadi ada tabungan kurban kita, nggak mesti yang mungkin entah kapan Allah cukupkan, kita tidak tahu, cuman niat kita sudah ada. Nah, ini pentingnya, kalau sekarang ya baru tergerak hatinya, baru ngeh gitu ya bahwa fadilah-fadilah kurban ya, dan juga bulan-bulan Zulhijjah. Kalau dulu-dulu mungkin belum belajar atau belum tahu ilmunya, sekarang baru tergerak hatinya. Tapi saat sekarang pun mungkin dalam material itu belum mencukupi. Nggak apa-apa, setelah ini nanti bikin rancangan. Ada tabungan kurban, ada tabungan umroh, ada tabungan haji. Ya nggak apa-apa, berapa dapat yang kita tabungkan, kapanpun Allah cukupkan, wallahu alam. Tapi Allah sudah tahu ya seberapa besar niat kita untuk beramal, seberapa besar niat kita untuk beribadah kepada Allah, itu sudah Allah catat teman-teman. Nah, ini pentingnya kita berniat di awal ya, dikumpulkan. Mungkin kalau tidak ada kesempatan kurban di tahun ini, semoga di tahun-tahun berikutnya Allah cukupkan kita dan Allah mampukan kita untuk berkurban, amin ya rabbal alamin. Nah, ini salah satu ibadah yang tidak kita temukan di bulan-bulan yang lainnya.
Dan juga ada ibadah haji ya, tentu di bulan Zulhijjah. Tidak ada ibadah haji di luar bulan Zulhijjah. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman jemaah ketupat di sini yang mungkin sudah haji ya, semoga menjadi haji yang mabrur, yang menjadikan salah satu alasan masuk ke jannah firdausnya Allah. Dan untuk kita yang belum ada panggilan ya, semoga secepat dan segera mungkin Allah berikan kita undangan ya untuk ke Haramain, untuk ke Baitullah, untuk umroh, untuk haji. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, manfaatkan ya lagi-lagi. Dan yang juga harus kita ingat teman-teman, 10 Zulhijjah ini ya, puncaknya itu di hari ke-9. Jangan sampai ya, di hari pertama kita puasa nih, besok kita puasa, Senin, Ahad kita puasa, Senin puasa sunnah, sampai ke hari ke-8 kita puasa gitu. Tapi pas di hari 9 kita nggak puasa, itu sangat rugi sekali, karena puncaknya itu di hari ke-9, yang mana orang yang lagi berhaji ya di Arafah itu doa yang sangat-sangat ijabah. Nah, kalau orang-orang teman-teman yang lagi berhaji itu mereka beribadah ya di Arafah, di hari Arafah. Nah, kita di sini ya belum Allah berikan panggilan untuk haji, setidaknya kita bisa melakukan amal-amal solih, amal-amal sunnah yang lainnya, terutama di puncaknya di hari ke-9. Nah, ingat ini ya, harus dicatat, besok kita udah mulai 1 Zulhijjah, dihitung nanti hari keberapa jatuhnya di tanggal 9. Jangan sampai ya di puncaknya itu kita lengah. Nah, di besok kita udah puasa, kita ngaji, kita sedekah ya, sudah banyak nih melakukan amal sunnah. Pas di hari ke-9 yang puncaknya ibadah gitu, kita meninggalkan ya, jangan sampai. Nah, usahakan ya sedapat mungkin. Dan bagaimana dengan yang perempuan ustazah yang mungkin lagi tidak suci ya, banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Entah itu, nah ini ada pertanyaan ya, bagaimana jika di 9 Zulhijjah kaum wanita berhalangan ya, lagi tidak suci. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, terutama menyiapkan berbuka untuk orang yang berpuasa. Itu kan Rasulullah sudah katakan, orang yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang sama. Jadi bagi kita yang perempuan kaum Hawa ya, yang mungkin berhalangan, yang lagi tidak suci di 10 Zulhijjah ini ya, di awal 10 Zulhijjah ini, dan apalagi di puncaknya di hari ke-9, nggak apa-apa ya, kita bersedekah ya, itu amalan juga, bersedekah amalan sunnah. Kita datang ke majelis, itu juga sebuah amalan ya, suatu kebaikan. Kita menyiapkan orang berbuka puasa, atau kita mempersiapkan untuk hari kurban besoknya, kita bantu-bantu di masjid ya, apa yang mungkin bisa kita persiapkan. Kalau kaum ibu-ibu mungkin mempersiapkan perbumbuan gitu ya untuk orang besok berkurban. Nah, apa yang sekiranya bisa kita lakukan di hari itu, karena hari itu hari yang tidak akan kita tidak tahu ya, mungkin entah kita masih nanti mendapatkan 9 Arafah ataupun 9 Zulhijjah di tahun depan, kita tidak tahu. Jadi manfaatkan di hari yang puncaknya itu ya, dengan segala amal kebaikan. Nah, apa yang sekiranya kita bisa bantu, kalaupun memang belum mampu untuk bersedekah dalam segi material, apa yang sekiranya bisa kita bantu dalam tenaga. Yang penting semua amal kebaikan, karena lagi-lagi ya, tidak ada satupun yang kita lakukan teman-teman ya, baik itu hal yang buruk ataupun hal yang baik, semuanya ada balasan di hadapan Allah ya. Bahkan ya, hal yang kecil, lebih kecil dari yang kecil, itu semuanya ada balasannya di hadapan Allah. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, itu ya di awal 10 Zulhijjah ini ya. Jadi sama-sama saling mengingatkan untuk santri-santri juga semuanya. Mungkin ada teman-teman yang lagi lengah ataupun lalai, mengingatkan, ayo saling merangkul, ayo saling mengingatkan. Dan kita juga dengan sesama tetangga, mungkin ibu-ibu yang di pagi hari ini hadir di majelis, yang mungkin tetangganya belum tahu besok itu 1 Zulhijjah, kasih kabar ke tetangganya, besok 1 Zulhijjah, ayo beramal ibadah ya, perbanyak amal-amalan sunnah karena hari yang spesial. Atau nanti di tanggal 9-nya kita saling mengingatkan ya, bersama-sama dalam ketaatan teman-teman ya. Sungguh surga itu terlalu luas kalau hanya untuk diri kita sendiri. Jadi jangan egois, jangan pengennya kita aja yang dapat. Oh, saya puasa nih, puasa, ngaji, kiri kanan tidak dipedulikan.
kiri kanan tidak ada sapaan dan teguran ya, jangan sampai seperti itu. Kita sebagai muslimah ya, yang pelajar, yang belajar, yang hadir di majelis, yang tahu ilmunya, ingat ya, kita saling merangkul. Dakwah itu saling merangkul, dakwah itu saling mengajak ya. Mau ataupun tidak mau orang yang kita ajak itu kembali kepada dianya. Namun tanggung jawab kita sudah lepas ya. Tanggung jawab kita untuk mengajak, tanggung jawab kita untuk mendoakan ya. Di luar itu tentu urusan dia dengan Allah. Nah itu ya, kita harus saling mengingatkan. Kadang kan ada di antara kita ini lupa gitu, lupa mungkin hari ini tanggal 9 Zulhijjah ya, dan nggak puasa gitu kan karena lupa. Nah itu fungsinya kita saling mengingatkan ya, saling merangkul dalam kebaikan. Nah, dan untuk kaum hawa ya, ini juga ada pertanyaan ya, gimana dengan yang masih punya hutang? Bayar hutang itu yang terlebih dahulu, bayar hutang yang terlebih dahulu yang diwajibkan ya, dengan niat, ya Allah saya niat puasa di hari ini, bayar hutang, bayar qadha yang tertinggal di bulan Ramadan di bulan Zulhijjah. Nah insya Allah di situ kita dapat fadilahnya ya, bagi ibu-ibu ya, bagi kaum hawa yang masih ada hutang puasanya, tentu bayar yang wajib terlebih dahulu dengan niat mengganti puasa ya di bulan Zulhijjah. Nah itu insya Allah pasti Allah berikan fadilah-fadilah yang lebih tentunya ya. Nah selain amalan-amalan itu, puasa, memperbanyak baca Quran ya, apalagi tadi ya, dalam berkurban, berhaji bagi yang Allah panggil tentunya. Dan lagi-lagi ya, sebagai penutupnya, jangan lupa doa teman-teman ya, doa. Tentu kita di muka bumi Allah ini sangat banyak permintaannya ya, teman-teman banyak permintaannya ya, saya pun banyak permintaannya, keinginan kita banyak ya, cita-cita kita banyak. Tentu tidak ada yang bisa menyampaikan semua itu kecuali hanya Allah, dan kepada siapa lagi kita meminta kalau bukan kepada Allah. Jadi manfaatkan tempat-tempat terbaik ini, waktu-waktu terbaik ini, di bulan hurum, di bulan haram ini, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tempat teman-teman ya, ada 3 tempat yang istimewa di dalam Al-Quran ya untuk kita berdoa. Yang pertama masjid, yang kedua musola, dan yang ketiga mihrab. Nah di sini kami ingin membahas mihrab ya, mihrab ini ya, seperti di masjid teman-teman mungkin lihat ya, mihrab itu kenapa tempatnya di depan ya, kenapa tempatnya di imam ya, karena doa-doa imam itu yang kita aminkan. Nah itu kenapa mihrab itu di posisinya imam. Dan mihrab ini salah satu tempat diijabahnya doa ya, selain masjid, musola, dan juga mihrab. Mihrab ini tidak ada syarat dan ketentuan teman-teman, semua orang bisa mempunyai mihrab ya. Apa dalilnya? Ya salah satunya Siti Maryam mempunyai mihrab dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-37 ya. Di situ Allah menjelaskan bahwa Maryam beribadah di dalam mihrabnya, itu salah satu tempat diijabahnya doa ya. Dan juga Sayyidah Fatimah juga punya mihrab ya. Nah Sayyidah Fatimah ini mempunyai mihrab yang itu dikhususkan tempat beramal. Jadi Fatimah ini mempunyai asisten. Jadi setiap sore Jumat itu ada asistennya itu nanti yang melihat ya, apakah matahari itu sudah condong ya, udah mau maghrib, itu dikabarkan kepada Sayyidah Fatimah. Dan di situ Sayyidah Fatimah memanggil yang lainnya, ayo kita ke mihrab, ayo berdoa bersama di sore Jumat ini. Nah itu yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Nah itu juga ke dalilnya ya, keharusan kita yang disunnahkan ya untuk kita punya mihrab. Mihrab itu apa ya? Salah satu tempat diijabahnya doa, salah satu tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Dan ini tidak ada, ingat lagi-lagi, tidak ada syarat dan ketentuan ukuran gitu ya. Dikhususkanlah kita-kita yang Allah kasih mungkin rezeki, sudah punya rumah sendiri ya, dan mungkin ukuran rumah yang besar, jangan sampai tidak ada mihrab di dalamnya, jangan sampai tidak ada musolah di dalamnya. Mihrab itu minimal lah sebesar sebentang sejadah kita ya, tidak perlu besar, tidak mesti harus besar ya, tapi setidaknya sekurang-kurangnya sebentang sejadah kita. Dan itu kita khususkan untuk beramal. Ingat teman-teman ya, adapun satu tempat ini jangan dipakai untuk hal yang lain, apalagi untuk duniawi
ya khususkan untuk memang fokus beribadah. Mungkin teman-teman yang di rumah ya, cari yang paling pojok mungkin ataupun yang paling tenang ya untuk kita beribadah. Nah, khususkan di situ bahwa itu adalah mihrab teman-teman untuk beramal ya, beramal solih, karena ya di situ salah satu tempat diijabahnya doa. Namun ya kalau ingin doa itu dipercepat diijabahnya, ya jangan sampai di dalam mihrab itu membicarakan hal-hal duniawi ya, jangan sampai membicarakan hal-hal duniawi. Ingat ya, apalagi selfie gitu kan. Nah, tiba-tiba di mihrab beribadah selfie terus posting. Nah, itu tidak termasuk ya kepada kriterianya ya tempat diijabahnya doa. Mihrab itu memang dikhususkan untuk tempat beribadah ya, yang di dalamnya tidak ada tentunya pembahasan-pembahasan dunia. Nah, itu salah satu tempat diijabahnya doa. Teman-teman yang punya rumah ya, khususkanlah satu mihrab kita untuk beramal ibadah. Dan juga doa yang mana cepat ya ataupun kencang diijabahnya doa di sepertiga malam kita. Ini hadis Bukhari ya, yang sangat masyhur, yang sangat lazim kita sering mendengarkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit bumi teman-teman ya, di sepertiga malam itu, kemudian bertanya kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, adakah hambaku yang memohon? Aku akan berikan," kata Allah. "Wahai para malaikat, adakah yang punya hajat? Aku akan penuhi," kata Allah. "Wahai para malaikat, adakah yang bertaubat? Aku akan terima," kata Allah. Nah, itu di sepertiga malam itu teman-teman. Dan bagaimana cara kita menghitung di sepertiga malam itu? Kalau sekarang itu maghribnya di jam 6 ya, subuhnya di jam 5, dibagi 3 ya. Nah, itu ada berapa jam ya? Ada 11 jam ya. Nah, 11 jam itu dibagi 3. Di jam 1, jam 2 ya. Nah, ataupun kalau tidak bisa bangun di jam 2, sekurang-kurangnya ya kita tetap bangun di jam 3 ataupun sebelum subuh tentunya ya. Jangan lewatkan sepertiga malam itu, bahwa Allah turun ke langit bumi. Allah melihat siapa sih yang bermohon kepada Allah, siapa sih yang meminta ampun kepada Allah, siapa sih yang butuh Allah. Nah, di situ Allah lihat ya kesungguhan kita. Gak apa-apa, pelan-pelan teman-teman. Kalau hari ini kita belum bisa setiap malamnya untuk bangun di sepertiga malam, gak apa-apa ya. Ini dulu ya, dilatih dulu habitsnya. Mungkin dalam satu pekan itu 1 kali ya, hanya di malam Jumat saja mungkin ya, nggak apa-apa ya, pelan-pelan dulu ya. Karena ya amal ibadah yang Allah cintai itu walaupun sedikit tapi berterusan. Jangan sampai dalam pekan ini kita menghidupkan sepertiga malam gitu, setelah itu nggak lagi pernah bangun-bangun di sepertiga malam. Nah, itu tidak baik ya. Lebih baik walaupun sedikit mungkin tapi berterusan ya. Jadi dilatih, habits itu dilatih ya. Dan ibadah itu memang butuh paksaan. Semua orang butuh paksaan. Tidak ada yang beribadah itu yang memang sudah bisa istiqomah sepanjang waktu, sepanjang hari gitu kan. Perlu paksaan ya, karena lagi-lagi memang sudah tugasnya syaitan untuk mengganggu ya, untuk menggoda kita ini. Banyak hawa nafsu yang tidak baik dalam diri kita ini, tentu banyak. Nah, itulah fungsinya kita terus-terusan ya minta sama Allah keistiqomahan, karena Allah yang tentu maha membolak-balikkan hati kita. Jadi pelan-pelan ya. Kalau pekan ini sudah bisa bangun 1 kali dalam sepekan, pekan depannya ditingkatkan. Mungkin dalam 1 pekan itu 2 malam bangun, setelah itu 3 malam bangun, sampai nanti kita sudah bisa membentuk habits kita itu ya, membentuk kebiasaan kita setiap malamnya menghidupkan sepertiga malam. Nah, itu bentuk dari proses ya, itu bentuk dari usaha kita tentunya. Nah, jangan sampai kita lewatkan, karena di situ ada doa yang diijabah, apalagi 10 awal di bulan Zulhijjah ini. Kemudian tempat ya diijabahnya doa itu ya tadi di sepertiga malam ya. Pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mengadu kepada Rasulullah SAW ya, perkara doanya yang belum diijabah. Namun apa jawaban Rasulullah? "Wahai Abdurrahman bin Auf, apakah engkau lupa dengan pesan-pesan saya?" kata Rasulullah.
di sepertiga malam berulang kali Rasulullah katakan ya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bahwa menekankan di situ ya bahwa Allah turun ke langit bumi dan mengijabah doa-doa hambanya. Ingat, tidak ada doa yang tertolak pastinya, karena memang sudah menjadi janji Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah kepada Muhammad, wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentangku, bilang, kata Allah, aku itu dekat dan aku akan mengijabah doa-doa orang yang meminta kepadaku ya. Ud'uni astajib lakum ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi tidak ada doa yang tertolak. Mungkin kalaupun Allah ijabah hari ini ya, bisa jadi Allah pending itu doa karena kita belum mampu untuk menerima itu doa. Nah, jadi ingat lagi-lagi ya, kalau kita hari ini minta kaya sama Allah, bisa jadi ketika kita dikasih kekayaan kita sombong. Ya, itu berarti kita belum mampu untuk menerima itu permintaan kita sendiri. Nah, itu ya. Dan boleh jadi kenapa mungkin Allah belum ijabah doa-doa kita, bisa jadi doa-doa yang kita langitkan itu menjadi pelebur dosa kita ya. Kenapa Allah belum ijabah? Jadi lagi-lagi tidak ada doa yang tertolak ya. Tidak ada doa yang tertolak. Semua Allah pasti akan ijabah. Dan kalaupun mungkin kita ngerasa kok Allah belum kasih ya, pasti akan ada ganti dengan yang lebih baik ya, ingat itu. Nah kemudian ya, tempat diijabahnya doa terutama juga saat kita sujud, terutama dalam sholat sunnah ya. Umumnya ini ya para ulama membolehkan ya, kata Rasulullah juga, kalau kalian ruku, agungkan Allah, dan ketika kalian sujud perbanyak doa. Nah ketika sujud ya, terutama dalam sholat sunnah, panjangkan sujud kita, minta ampun kepada Allah ya, minta semua hajat dan keinginan kita kepada Allah, terutama diteguhkan hati dalam keimanan dan keislaman ya, minta sama Allah. Tentu jangan sampai ketika kita minta sama Allah hanya perkara duniawi saja yang kita minta ya, terutama tentu keselamatan dunia wal akhirah kita teman-teman ya. Dalam sujud kita, terutama dalam salat sunnah, panjangkan sujud kita ya, memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah, cerita kepada Allah ya. Sungguh tidak ada yang akan mengecewakan kecuali kita menggantungkan harapan kepada Allah ya. Hati-hati berharap kepada manusia, manusia akan meninggalkan ya. Dan berharap kepada Allah tentunya satu-satunya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Jadi semangat ya untuk kita semua untuk terus melangitkan doa. Mungkin sesekali kita capek, sesekali kita bosan ke Allah belum ijabah, itu nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti akan ada masanya, akan ada waktunya. Allah akan terima doa-doa kita dan kabulkan di waktu yang tepat insya Allah. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga ada manfaat dan hikmah untuk kita semua. Alhamdulillah, Uma sudah bergabung dengan kita. Ya, demikian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Lithia yang telah menyampaikan beberapa pengantar tadi ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan menjadi kebaikan untuk kita dan jangan lupa untuk diamalkan. Ya, langsung saja saya serahkan kepada Uma Oki, di waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya mengucapkan terima kasih semua.